Halo, kalau Anda baru saja menjalani operasi usus buntu dan sekarang lagi di masa pemulihan, Anda berada di tempat yang tepat. Wajar banget kalau di masa-masa ini muncul banyak sekali pertanyaan dan kekhawatiran soal luka operasi. Tapi tenang aja, kita akan bahas tuntas semuanya di sini supaya Anda bisa pulih dengan lebih tenang dan percaya diri. Oke, jadi ini dia perjalanan kita beberapa menit ke depan. Kita mulai dari yang paling dasar, seperti apa sih luka yang normal itu? Terus kita kenali ancaman utamanya, belajar bedain mana tanda penyembuhan dan mana tanda bahaya, sampai ke tips-tips praktis soal perawatan dan pentingnya nutrisi. Semuanya biar Anda bisa pegang kendali penuh atas proses pemulihan Anda. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang mungkin paling sering bikin Anda kepikiran. Ini luka operasi saya normal nggak sih? Proses sembuhnya bener nggak ya? Yuk, kita cari tahu. Mungkin Anda lihat luka operasinya kok masih agak basah atau sedikit merembes atau malah terasa gatal. Wajar kalau itu bikin cemas. Nah, ini justru hal-hal yang sangat umum terjadi. Mari kita bedah satu persatu, mana yang normal dan mana yang perlu diwaspadai. Gini, proses penyembuhan itu ada tahapannya. Di minggu pertama sampai kedua, luka biasanya akan mulai mengering. Nah, di minggu kedua sampai keempat, permukaan kulitnya akan menutup rapat. Tapi yang perlu diingat, proses penyembuhan di bagian dalam, di jaringan yang lebih dalam, itu butuh waktu lebih lama, bisa sampai 2 bulan. Jadi, kuncinya adalah sabar ya sama tubuh Anda. Oke, setelah tahu apa yang normal, sekarang kita harus kenalan sama satu komplikasi utama yang wajib kita waspadai. Namanya infeksi luka operasi, atau biasa disingkat ILO. Dalam bahasa Inggris disebut juga SSI atau Surgical Site Infection. Gampangnya, ILO itu terjadi waktu area sayatan operasi kita kemasukan bakteri yang akhirnya mengganggu proses penyembuhan. Tujuannya kita bahas ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi supaya kita semua jadi lebih aware dan tahu apa yang harus diperhatikan. Terus, seberapa sering sih infeksi ini terjadi? Menurut sebuah studi besar yang mengumpulkan banyak data penelitian, angkanya cukup signifikan loh, sekitar 17,2%. Artinya, hampir 1 dari 5 pasien bisa mengalaminya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita melakukan pencegahan dan deteksi dini. Menariknya, metode operasi itu sendiri ternyata sangat berpengaruh. Coba lihat deh, risiko infeksi pada operasi terbuka yang saya tanya lebih besar itu hampir 2,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan operasi laparoskopi yang lukanya kecil-kecil. Perbedaannya jauh banget kan? Selain jenis operasinya, ada beberapa faktor lain yang juga bisa bikin risikonya jadi lebih tinggi. Misalnya kondisi seperti diabetes, berat badan berlebih, atau kalau operasinya berlangsung lebih dari 1 jam. Termasuk juga kalau usus buntunya keburu pecah sebelum dioperasi. Ini semua bisa jadi pintu masuk bagi infeksi. Nah, ini dia bagian yang paling praktis dan paling penting. Gimana caranya kita membedakan mana sih yang cuma bagian dari proses penyembuhan normal dan mana yang sudah jadi sinyal bahaya infeksi. Coba perhatikan baik-baik perbedaannya ya. Kalau terasa gatal ringan, itu malah pertanda bagus. Artinya sel-sel kulit baru lagi tumbuh. Sedikit cairan bening dan encer juga masih wajar, tapi kalau cairannya berubah jadi kental, warnanya kuning atau kehijauan, terus ada bau yang nggak sedap, ditambah bengkak, nyeri hebat, dan demam, nah itu lampu merah, itu tanda bahaya. Jangan ditunda, harus segera hubungi dokter. Baik, kita sudah bisa membedakan tanda-tandanya. Sekarang kita masuk ke fase solusi, dimulai dari apa yang bisa kita kontrol langsung, perawatan luka dari luar di rumah. Langkah-langkah ini kelihatannya simpel banget, tapi percayalah, dampaknya luar biasa. Nomor 1, selalu cuci tangan. Jaga area luka tetap kering, karena bakteri suka tempat lembab. Ganti perban harus sesuai jadwal dari dokter, jangan lebih cepat atau lebih lambat. Dan hindari gesekan, misalnya dari pakaian yang terlalu ketat. Ingat, cara kita merawat luka di rumah itu terbukti sangat menentukan seberapa cepat luka bisa sembuh. Merawat dari luar itu penting, tapi jangan lupa, pabrik perbaikan tubuh kita itu ada di dalam. Jadi sama pentingnya untuk memberikan bahan bakar atau nutrisi yang tepat dari dalam. Coba bayangkan tubuh kita ini lagi membangun kembali jaringan yang rusak. Nah, protein itu ibarat batu batanya. Seng dan zat besi itu semen dan rangka bajanya. Vitamin C itu mandor proyek yang memastikan semuanya berjalan lancar. Dan jangan lupa air putih sebagai pelumas agar semua prosesnya lancar. Memastikan semua bahan bangunan ini ada di menu harian Anda itu adalah investasi terbaik untuk pemulihan yang cepat. Seberapa besar sih dampaknya? Besar banget. Studi membuktikan kalau asupan protein kita cukup, proses penyembuhan luka itu bisa 30% lebih cepat. 30%. Ini bukti nyata kalau makanan itu benar-benar bisa jadi obat. Jadi pastikan ya, di setiap piring makan Anda selalu ada sumber proteinnya.
Nah, sebagai pelengkap, kita akan bahas satu pemain kunci alami yang bisa memaksimalkan semua upaya kita tadi yang sejalan banget dengan ilmu nutrisi yang sudah kita bahas. Yuk, kenalan sama albumin. Anggap saja dia ini manajer proyek super di dalam tubuh kita. Tugasnya nggak cuma bantu membangun kembali jaringan yang rusak, tapi juga menjaga keseimbangan cairan di sekitar luka. Inilah kunci untuk mengatasi masalah luka yang nggak kering-kering atau terus merembes. Pertanyaannya, gimana cara kita mendapatkan asupan albumin yang optimal? Salah satu sumber alami yang paling kaya dan terkonsentrasi itu ada di ikan gabus. Nah, untuk mempermudahnya, ada Alchana dari Naturafit yang isinya adalah ekstrak murni ikan gabus, jadi lebih praktis untuk dikonsumsi. Nah, ini dia yang menghubungkan semuanya. Dengan meningkatkan kadar albumin dalam tubuh, Alchana ini secara langsung membantu si manajer proyek tadi untuk bekerja lebih efektif. Hasilnya, luka jadi nggak gampang merembes, dan proses pembangunan jaringan baru jadi lebih ngebut. Ini adalah dukungan logis dari dalam untuk melengkapi semua perawatan dari luar yang sudah Anda lakukan. Jadi, dengan semua pengetahuan ini, Anda bukan lagi sekedar pasien yang pasif menunggu. Tapi Anda adalah manajer aktif bagi pemulihan Anda sendiri. Anda sekarang punya bekal untuk mengamati, untuk bertindak, dan untuk mendukung tubuh Anda menuju penyembuhan yang optimal. Ambil kendali penuh, dan semoga lekas sembuh ya.